Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, di mana saja Anda berada, baik yang hadir fisik maupun berhadir secara daring, alhamdulillah sesudah tadi pagi kita bersama-sama hadir fisik dalam upacara takziah di makam Bung Hatta tadi pagi dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-75 pada hari ini. Maka kita lanjutkan sekarang dengan acara refleksi khusus, juga insya Allah nanti kita dengarkan sambutan juga dari Bapak Ketua Umum, dan mudah-mudahan ini didengarkan oleh jajaran Dekopin dan gerakan koperasi di seluruh tanah air. Saudara-saudara sekalian, salam sehat, salam damai untuk kita semua, segenap warga bangsa Indonesia. Mari kita bersyukur bahwa hari ini kita kembali memperingati Hari Koperasi Nasional ke-75 tanggal 12 Juli 2022, meskipun dengan keterbatasan. Saya ucapkan selamat Hari Koperasi untuk segenap pengurus Dekopin, segenap pengurus dan anggota koperasi di seluruh tanah air. Semoga gerakan koperasi terus bersatu dan berjaya untuk Indonesia masa kini dan Indonesia masa depan. Khusus kepada Bapak Ketua Umum yang sekarang sedang menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, kita doakan mudah-mudahan mabrur hajinya, Bapak Dr. Nurdin Halid, dan juga Bapak Ketua Panitia Penyelenggara, Bapak Dr. Ferry Yuliantono, yang secara khusus kita ucapkan selamat atas sukses penyelenggaraan acara peringatan Harkopnas pada tahun ini. Dengan segala kesulitan, alhamdulillah sukses, dan sekaligus juga kita saling mengucapkan selamat memperingati Idul Adha 2020, hari untuk kepedulian berbagi di antara sesama kita, di antara segenap warga bangsa kita. Saudara-saudara, pertama, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Ferry Yuliantono, bahwa tadi pagi kita telah mengadakan acara khusus takziah di makam Bung Hatta dengan mendoakan segala yang terbaik untuk pahlawan nasional kita, Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta. Kedua, acara peringatan ini sangat penting untuk kita semua saling mengingatkan antar sesama generasi penerus akan pelajaran-pelajaran tentang kearifan, tentang perjuangan, tentang pengabdian yang sangat penting untuk kita teladani dari Bung Hatta sebagai Bapak Perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dari Bung Hatta untuk Indonesia, dan sekaligus juga dari Indonesia untuk Bung Hatta, bertimbal balik dalam acara peringatan kita pada tahun 2022 ini. Dan oleh karena itu, kita juga yang ketiga, saudara-saudara sekalian, bertekad, sebagaimana tercermin juga tekad kita tadi pagi, untuk terus memperkuat komitmen guna melanjutkan impian Bung Hatta yang belum terwujud, terutama terkait dengan gerakan ekonomi kekeluargaan, ekonomi kebersamaan, ekonomi gotong royong berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang hingga kini belum juga disadari pentingnya dan sungguh-sungguh dijalankan oleh generasi kepemimpinan, generasi penerus kepemimpinan bangsa. Karena itu, saudara-saudara,
Ya, nomor satu kita mencatat bahwa kita mesti menyadari bagaimanapun juga perkembangan ekonomi dan dunia usaha masa kini memang terus meningkat, makin liberal, makin terbuka sebagai kenyataan, makin terbuka dengan pelaku ekonomi yang bersifat individualistis terus berperan efektif menggerakkan roda ekonomi dalam masyarakat, ekonomi pasar kita. Tetapi penting disadari dan dicatat, orientasinya hanya mengejar keuntungan pribadi dan untuk keluarga sendiri, bukan untuk masyarakat luas. Dampak positif tentu ada, namun dampak positif bagi masyarakat luas hanya sebagai akibat saja, bukan tujuan dan motivasi yang utama. Itu catatan pertama yang perlu kita jadikan bahan renungan dalam rangka peringatan Hari Koperasi hari ini. Yang kedua, mekanisme pasar bebas terus meningkat di zaman sekarang. Ekonomi pasar bebas terus menguat, mengalami globalizing, mengalami globalisasi, terus meningkat. Yang nomor satu cenderung berorientasi persaingan hanya untuk sasaran menang kalah. Untuk menang, lawan harus kalah. Untuk berhasil, lawan mesti tidak berhasil. Bahkan untuk hidup, bila mana perlu lawan harus mati. Itulah filosofi yang tumbuh berkembang dalam praktek neoliberal ekonomi pasar bebas sekarang ini. Dan yang kedua, mekanisme kerja pasar bebas terus meningkat dan cenderung sifatnya monopolistik. Secara alamiah dia berusaha untuk memonopoli segala peluang monopolistik dan oligopolistik itu dilakukan. Kita sudah membuat undang-undang anti monopoli, membuat undang-undang persaingan usaha yang sehat, tetapi kenyataan prakteknya tidak selalu efektif. Oleh karena itu, ya, ini harus menjadi catatan penting bagi kita, para penggerak ekonomi keras, koperasi di tanah air. Mekanisme kerja pasar bebas terus meningkat, tetapi mengakibatkan kesenjangan sosial yang semakin tidak berkeadilan. Akibatnya, tanpa disadari, makin bebas, yang kebebasan itu cenderung lebih banyak dinikmati oleh elit dari yang menguasai sumber-sumber ekonomi yang lebih banyak, sehingga makin bebas perekonomian kita, makin jauh kesenjangan antara yang mendapatkan manfaat lebih banyak di tingkat elit dengan yang mendapatkan manfaat yang lebih sedikit di tingkat bawah. Maka secara alamiah ekonomi pasar bebas ini mengakibatkan kesenjangan yang makin tidak berkeadilan. Dan juga akibatnya yang nomor 4 adalah dia bisa menjadi lahan empuk untuk terjadinya perpecahan, konflik sosial, dan hal-hal yang sifatnya ketimpangan lainnya yang tidak berkeadilan. Karena ketidakadilan akan menciptakan dalam diri sendiri potensi konflik dalam masyarakat. Dan yang kelima, saudara-saudara sekalian, ekonomi pasar bebas yang terus meningkat ini cenderung hanya menguntungkan segelintir orang, segelintir elit yang bersifat individualistik, yang berkolaborasi dengan dinasti bisnis, dengan oligarki. Maka ini semua menjadi makin mempersulit usaha kita untuk membangun demokrasi politik yang berkualitas dan berintegritas, sekaligus demokrasi berkualitas dan berintegritas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saudara-saudara sekalian,
Di zaman sekarang telah muncul kebutuhan baru, muncul kebutuhan akan paradigma baru yang menuntut perubahan dari red ocean paradigm menuju blue ocean paradigm, paradigma samudra merah, ya, dituntut untuk berubah menjadi paradigma berpikir samudra. Kalau dulu semuanya dibayangkan harus win and lose, menang dan kalah, masa kini dan masa depan ada tuntutan, kebutuhan untuk win and win solution dalam semua aspek kehidupan bersama. Nah, oleh karena itu, semua masalah di masa kini dan masa depan membutuhkan lebih banyak kerjasama dan kolaborasi, ya, daripada persaingan. Para ahli sudah membayangkan bahwa era masa kini dan masa depan dengan disrupsi teknologi di semua bidang kehidupan harus dihadapi dengan cara berpikir baru, bukan lagi dengan cara berpikir lama, ialah menang kalah. Siapa yang mau menang harus mengalahkan lawannya. Sekarang orang sudah berpikir beyond competition, di atasnya persaingan. Maka yang dibutuhkan di masa kini ialah bagaimana berkolaborasi 100 tambah 100 menjadi 1000, bukan hanya sekedar 100 tambah 100 menjadi 200. Dan inilah yang diimpikan oleh para ahli dalam teori dan praktek blue ocean paradigm dengan inovasi dan kreativitas, sehingga keuntungan bersama win and win solution menjadi, ya, ciri masyarakat pasca modern. Dan itulah sebenarnya saudara-saudara yang diimpikan oleh Bung Hatta, diimpikan the founding leaders, diimpikan oleh Bung Karno dengan istilah gotong royong. Ekonomi kebersamaan, kolaborasi, ekonomi gotong royong berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah sebenarnya yang diimpikan sebagai win-win solution, sebagai blue ocean paradigm yang sejak tahun 45 sudah diimpikan oleh the founding leaders kita. Oleh karena itu, tidak usah ragu-ragu, Dekopin dan para aktivis gerakan ekonomi keras koperasi di tanah air, bahwa apa yang dipikirkan the founding leaders harus kita teruskan, karena apa yang dibayangkan tentang gerakan koperasi sangat relevan dengan kebutuhan masa kini dan masa depan ekonomi bangsa kita. Nah, oleh karena itu harus dipahami, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, konstitusi negara kita, bukan hanya konstitusi politik seperti di banyak negara-negara liberal barat. Undang-Undang Dasar 45 adalah konstitusi politik dan sekaligus konstitusi ekonomi juga. Bahkan bab 14 secara khusus mengatur mengenai kebijakan konstitusional di bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, tanpa harus kita bermusuhan atau memusuhi realitas pasar, ekonomi pasar yang terus bergerak liberal, bebas, ini harus kita terima pasar itu sebagai realitas tertinggi. Tetapi pada saat yang sama, kita semua sebagai warga bangsa harus siap untuk terus taat dan setia kepada norma tertinggi yang telah disepakati bersama dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai sumber rujukan tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka realitas tertinggi ialah ekonomi pasar harus kita kelola dengan norma tertinggi yang disepakati
dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi Indonesia. Karena itu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, di mana saja Anda berada, kita mengajak kepada segenap tokoh bangsa, para pejabat negara dan pejabat pemerintahan, baik di eksekutif, legislatif, maupun cabang kekuasaan kehakiman, para pelaku ekonomi di dunia bisnis swasta, para pengelola badan-badan usaha milik negara, badan-badan usaha milik daerah, dan bahkan badan-badan usaha milik desa, ataupun para pengurus koperasi di mana saja berada, dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-75 tahun 2022 ini, marilah kita terus berusaha untuk memantapkan tekad guna mewujudkan impian nasional bangsa kita, menggerakkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi ekonomi Indonesia berdasarkan Pancasila. Itulah pesan-pesan yang insya Allah mudah-mudahan berguna bagi kita semua untuk melanjutkan perjuangan kita menggerakkan roda ekonomi Indonesia, ya, dengan sokok gurunya koperasi sebagai ide, koperasi sebagai spirit, koperasi sebagai gerakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi